Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi kali ini aku akan reading untuk pilih kartu ya, dengan tema apa yang membuat sikapnya berubah terhadapmu, penyebabnya apa gitu ya, kenapa dia bisa berubah seperti ini gitu. Oke, so aku sudah siapkan 3 pel kartu. Ini pel 1 ya, ini pel 2, dan ini pel 3. Oke, pel 1, pel 2, pel 3. Aku ingatkan kembali bahwa reading ini tuh bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung dengan situasi kalian. Jadi sesuaikan saja. Kalau nggak cocok berarti bukan buat kalian readingnya, atau pesannya bukan buat kalian. Kalian bisa private reading ya, bisa kontak WA yang sudah ada di description box ya. Kalian bisa kontak ke sana untuk private reading. Oke, so tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai dari pile nomor 1. Oke, nah milih pile nomor 1. Kita mulai dari yang pertama. Oke, start with pile number 1 ya, yang milih bunga warna merah, pile nomor 1. Ya, kita lihat apa yang menyebabkan si dia ini berubah gitu ya. Sikapnya berubah terhadap kamu. Oke. So, kita lihat ada Queen of Cups, ada Five of Swords, ada Knight of Wands, ada Death card di sini. Oke. Ada kartu Children, ada kartu Retreat, ada kartu Yes, dan ada kartu di sini, ada kartu You're already doing it. Oke. Grup 1, apa yang membuat atau penyebab si dia berubah, sikapnya berubah terhadapmu? Kita mulai dari Queen of Cups di sini. Di sini aku melihat dia ini, aku merasakan bahwa dia ini sedang lelah ya, sedang capek. Dia sedang merasa bahwa dia butuh waktu banyak untuk dirinya sendiri. Ya, aku juga melihat bahwa selama ini dia sudah memberikan yang terbaik buat kamu, atau bisa juga energi dia itu sudah terkuras habis untuk bisa dibilang memperjuangkan kamu, atau mungkin memprioritaskan kamu, sehingga dia lupa akan prioritas dirinya sendiri. Apa sih yang bikin dia happy itu dia lupa, karena lebih cenderung bagaimana caranya menyenangkan hati kamu. Seperti itu aku lihat. Nah, di Queen of Cups ini aku merasakan bahwa dia sedang mencoba untuk tenang. Ini gue maunya apa gitu. Karena aku ngelihat dia ini sedang merasa bahwa selama ini energi dia banyak terkuras ke kamu gitu, banyak terkuras pada hubungan ini, atau mungkin kalian sempat ada konflik dan itu terjadi sering gitu ya, terjadi hampir berkali-kali, sehingga dia merasa kayak kok kayaknya aku nggak pernah bisa bikin kamu bahagia, padahal aku udah berusaha gitu. Yang ada sekarang dia dalam titik jenuh gitu, titik capek kalau aku lihat. Dan sekarang menarik diri atau sikap dia berubah adalah karena dia merasa cukup lelah sama hubungan ini gitu. Ada Five of Swords card di sini, karena swords itu bisa bicara dengan komunikasi atau bisa bicara juga tentang pikiran. Aku merasakan bahwa kalian sempat debat sebelumnya. Kalian sempat adu argumen, sehingga dia merasa kayak udahlah, gue nyerah aja gitu. Aku ngerasa kayak dia pusing, dia capek gitu, dia benar-benar nggak bahagia gitu, dia merasa kayak tertekan, banyak tekanan, pusing lah gitu, karena dia mikir dia tuh nggak cuman mikirin tentang hubungan ini aja, ini dia banyak pikiran gitu, sehingga dengan adanya kamu, mungkin kalian hubungannya lagi nggak bagus akhir-akhir ini, dia merasa kayak ya udahlah terserah lo aja gitu, sehingga yang membuat dia merasa kayak pasrah. Kalau aku lihat kesannya tuh kayak pasrah, kesannya kayak udahlah bodo amat gitu. Nah di sini aku merasa juga di saat ini gitu, di saat seperti ini dia bisa dibilang memberikan akses untuk segala sesuatu hal yang selama ini tertunda, atau selama ini bisa dibilang menjadi penyebab utama kalian bertengkar atau ribut.
dia biarkan untuk masuk. Misalnya gini, kamu melarang dia untuk, contoh aja kamu melarang dia untuk main sama temennya gitu. Nah, ketika dia berubah, ketika komunikasi kalian tidak bagus, dia membiarkan dirinya dia itu untuk melakukan apa yang dia mau, misalnya main sama temennya tanpa perlu izin sama kamu gitu. Jadi intinya kayak mencari kebebasan. Kalau aku lihat ya Knight of Wands ini seperti mencari kebebasan, mencari apa yang dia senengin nih saat ini gitu. Karena selama ini dia lebih banyak fokusnya energinya ke kamu, sehingga saat ini di saat seperti ini dia lebih kayak nikmatin atau membiarkan dirinya untuk melakukan apa yang dia mau selama ini gitu, atau yang selama ini kamu larang atau selama ini kamu batasi. Jadi dia kayak memberikan kebebasan pada dirinya sendiri gitu. Sehingga ada kartu Death di sini menandakan bahwa dia memutus siklus lama gitu. Aku lihat dia memutus siklus lama yang dimana awalnya dia merasa tidak nyaman sama hubungan ini, dia memutus siklus lama itu untuk bisa dia merasa lebih happy sama hidupnya gitu. Karena aku lihat banyak larangan ya, aku ngerasa kayak kamu mungkin membatasi ini, membatasi itu, atau kamu nggak suka ini, nggak suka itu terhadap sikap dia atau dalam kegiatan dia gitu, sehingga dia merasa kayak ribet gitu, merasa ribet, dan finally dia mencoba untuk mengizinkan segala sesuatunya, mengizinkan dirinya untuk berekspresi, mengizinkan dirinya untuk melakukan apa yang dia pengen lakuin selama ini, yang mungkin selama ini dia lebih dengerin kamu gitu. Sekarang dia kayak pengen udahlah, biarin aku untuk berekspresi, biarin aku untuk melakukan apa yang aku mau kayak gitu. Sehingga ada kartu dan di sinilah memutus siklus lama. Sehingga kalau kalian kembali lagi, misalnya dia membaik, kemungkinan besar orang ini akan berubah lebih membangkang gitu. Dalam artian dia akan lebih kayak nggak terlalu dengerin kamu lagi gitu. Kenapa? Karena dia merasa kayak selama dia berubah, sikap dia berubah ini, dia berusaha untuk menemukan kebahagiaan dia itu kayak gimana, sehingga dia kayak nggak mau lagi tersesat dalam hubungan yang banyak aturan, yang nggak sesuai lah sama dia, tidak merubah dia menjadi pribadi lebih baik menurut dia gitu. Sehingga alhasil dia memutus siklus itu gitu. Karena ini Major Arkana, maka aku merasakan bahwa ini perubahannya cukup besar gitu. Jadi perubahan sikap dia cukup besar setelah mungkin dia membaik, atau mungkin bagaimana nantinya ke depan hubungan kalian. Aku merasa dia akan berubah drastis dari segi karakter dia ke kamu, yang mungkin awalnya jadi orangnya baik, orangnya selalu nurut, sekarang kemungkinan bakalan agak membangkang, gak mau nurut lagi, karena dia merasa kayak punya haknya sendiri untuk melakukan apa yang dia pengen kayak gitu. Ya, jadi dia kartu yes di sini yang menandakan bahwa gue ngizinin apapun yang gue mau gitu. Itu yang aku lihat di sini. Dia lebih kayak ya udahlah masuk, pokoknya apa yang dia mau selama ini dia yes gitu, say yes gitu. Karena dia merasa bahwa selama ini dia terkekang, selama ini dia merasa stres, sehingga dia kayak membiarkan dirinya lah untuk melakukan apa yang dia mau, mengizinkan dirinya gitu. Jadi say yes gitu ya. Oke, ada kartu children di sini ya. Children ini aku lebih merasa bahwa inner child, dimana kayak seolah seperti anak-anak gitu ya, yang memang tidak peduli apa kata orang, mau ngelakuin apa, mau having fun, mau main, mau apa, itu nggak perlu mikir ribet-ribet itu. Jadi aku merasa bahwa vibe-nya adalah dia ingin kebebasan. Aku ngerasa ini di grup 1 ini kenapa dia berubah, dia jenuh dan ingin kebebasan. Ya, ingin memutus siklus lama yang menurut dia nggak bikin dia seneng gitu. Ada kartu retreat juga. Kalau di sini aku lihat kartu retreat ini nunjukin kalau dia itu pengen menarik dirinya dari dunia gitu. Maksudnya menarik diri dari dunia kamu, dari dunia hubungan kalian. Dia pengen menarik diri gitu. Dia nggak pengen komunikasi. Kalau aku lihat dia nggak, jadi lebih cuek, lebih kayak bodoh amat sama kamu, karena dia pengen menarik diri gitu. Dia pengen kayak fokus sama dirinya juga gitu. Karena selama ini dia ngerasa kayak nggak hobi dia ataupun apa yang dia mau itu terbatasi kayak gitu. Ya, ada kartu you're already doing it, stop overthinking. Jadi dia merasa bahwa selama ini dia overthinking, pacaran sama kamu atau menjalin hubungan sama kamu itu banyak pikiran gitu, nggak lega, nggak plong gitu. Sehingga dia merasa bahwa oke, aku bakal stop overthinking, aku bakal ngelakuin apa yang aku mau kayak gitu. Jadi aku ngerasa ini kalau kalian dalam sebuah hubungan yang pacaran gitu, kalian menjalin hubungan, jadi ini bisa dibilang si pacar kamu ini, pasangan kamu ini udah pengen udah nggak tahan sama hubungannya, udah bisa dibilang kayak udah mulai melawan arus gitu loh. Mungkin
yang awalnya satu visi satu misi, dia ini udah mulai melawan arus gitu, kayak merasa tidak cocok, merasa banyak lah yang tidak sesuai sama keinginan hati dia, nggak nyaman, nggak jadi diri dia sendiri, seperti itu. Ya, jadi di grup 1 kenapa dia berubah adalah ini harus ada yang diperbaiki dalam hubungan ini gitu. Jangan terlalu mengekang pasangan. Mungkin kalian ada yang posesif sama pasangan gitu, atau mungkin sebaliknya. Jadi ini ya, karena aku ngerasa kayak pasangan kamu ini tertekan sama situasi hubungan kalian gitu. Kalau ini gebetan ya, kalau ini masih gebetan, aku ngerasa mungkin kamu terlalu banyak menuntut atau mengatur, atau kelihatannya sudah seperti orang yang sudah sangat dekat, seperti orang pacaran, padahal kalian baru PDKT gitu, sehingga dia merasa kayak kok fasenya udah terlalu jauh gitu, padahal gue baru sampai sini, gue belum mau maju lebih jauh gitu. Dia ngerasa kayak belum apa-apa udah terlalu banyak aturan, atau terlalu banyak, udah kelihatan karakter yang kamu tunjukkan yang dimana dia nggak suka gitu. Itu yang aku lihat. Jadi sehingga dia berubah drastis ke kamu gitu. Jadi ada perubahan sikap dari yang mungkin awalnya jadi yang sering maju, yang sering intens ngechat kamu atau video call, jadinya malah nggak sering lagi gitu, karena dia merasa males gitu kalau aku lihat ya. Itu untuk grup 1. So kita lanjut ke grup 2. Thank you untuk grup 1. Don't forget to comment, subscribe, and like kalau memang resonate ya. Oke, kita lanjut ke grup 2. Oke, lanjut ke grup 2 ya. Kenapa dia berubah atau sikapnya berubah terhadapmu? Apa penyebabnya? Kita lihat ya. Oke. Ada kartu Six of Cups, Ace of Swords, Page of Cups, dan ada kartu The Tower ya. Kemudian ada kartu The Great Gathering, ada kartu Play Ides, ada kartu Stay Optimistic, ada kartu Pay Attention to the Red Flags. Oke, untuk grup 2, apa penyebab si dia berubah? Oke, di sini ada kartu The Tower dan ada kartu Six of Cups. Oke, kita mulai dari Six of Cups di sini. Aku ngerasa kenapa dia berubah sama kamu. Six of Cups ini biasanya bicara tentang masa lalu atau sesuatu yang dia ingat di masa lalu. Kalau aku ngelihat apa yang menyebabkan dia berubah, aku ngerasa dia kepikiran sama masa lalu dia. Entah itu trauma, entah itu mantan dia, entah itu hubungan kalian pada saat kalian baru jadian atau baru kenal. Aku ngerasa kayak dia membandingkan itu gitu. Aku ngerasa kayak dia keinget sama masa lalu dia gitu. Kok kayaknya sekarang gak seindah itu gitu. Sekarang tuh kayak beda gitu. Aku ngerasa dia masih terkoneksi sama orang di masa lalu. Aku ngerasa ini. Jadi kayak agak kepo, mulai inget, mulai ngerasa kayak ada vibe di mana dia kayak greget lagi untuk ngeliat masa lalu dia gitu. Orang atau mantan atau masa lalu dia lah intinya. Ya, ada kartu Ace of Swords di sini. Aku ngerasa kayak orang ini tuh ingin memutus suatu siklus ya. Siklus baru, dia pengen buat siklus baru. Kenapa? Karena ada Tower di sini. Aku ngerasa kayak orang ini tuh udah aku nggak tahu ya, aku ngeliat kayak kemungkinan besar orang yang di sini itu sudah break hubungannya, atau mau break, atau dalam kondisi ada masalah gitu. Karena aku ngeliat The Tower ini bisa dibilang pondasi hubungan kalian sudah nggak bagus lagi. Ya, pondasi hubungan kalian udah nggak bagus lagi. Dan aku ngerasa pasangan kamu ini sudah membayang-bayangkan untuk kembali ke masa lalu dia, atau mungkin terkoneksi lagi sama masa lalu dia gitu, entah mantan dia atau orang lama, teman lama. Intinya dia kayak udah berpikir, abis gue putus, abis gue lepas sama orang ini, sama kamu, aku bakal balik ke mantan aku, atau aku bakal koneksi lagi sama orang di masa lalu aku gitu. Karena aku ngerasa kayak dia ini udah aku rasa udah nggak ada keseriusan dalam hubungan ini. Si dia ini udah nggak punya niat serius gitu. Karena aku lihat Ace of Swords ini adalah dimana dia tinggal mengkomunikasikan pada kamu dia maunya gimana gitu. Kayak dia udah mau break atau udah mau selesai kayak gitu. Ace of Swords ini bisa komunikasi, bisa pikiran, bisa juga mengkat hubungan. Karena aku ngerasa kayak dia ini bisa dibilang
dalam hatinya tuh udah berpikir bahwa ini udah gue nggak bisa lanjutin, kayaknya nih hubungan ini udah susah gitu, atau bermasalah terus, atau ngerasa kayak pondasinya udah nggak kuat lagi, ini udah runtuh, udah tidak ada cinta lagi gitu, tidak ada bisa, aku juga bisa ngeliat ini ada yang bosen sama hubungannya, ada yang memang sudah tidak lagi klik lagi sama kamu, udah nggak lagi udah nggak lagi semangat ya dalam jalani hubungan ini, udah nggak punya target. Aku ngeliat tinggal dikomunikasikan aja gitu. Kalau dia pengen komunikasi bahwa aku tuh udah nggak lagi bisa semangat atau soft visi lagi buat kedepannya, aku ngerasa kayak udah nggak terlalu punya feeling lagi kayak gitu ya, lebih ke bosan, lebih ke berimajinasi ke sesuatu hal yang nggak pasti kalau aku lihat. Jadi berimajinasi kok kayaknya gue lebih sayang sama mantan gue atau gimana. Jadi ada pikiran seperti itu kalau aku lihat. Ya, membandingkan kamu dengan masa lalu atau membandingkan kamu dengan kondisi pada saat kalian ketemu dulu gitu. Jadi dia ngerasa kayak kok beda, kok rasanya beda gitu, perasaan gue beda gitu. Ya, ada kartu The Great Gathering dan Pleiades. Di sini aku ngerasa kayak The Great Gathering adalah, aku ngerasa kayak lebih ke perasaan dia yang bercampur-campur saat ini gitu. Satu sisi dia ngerasa kayak bosen, satu sisi kayak ngerasa belum, kayak yaudahlah tunggu dulu sampai benar-benar nggak bisa dipertahanin. Satu sisi dia ngerasa kayak udah kangen sama masa lalu, atau satu sisi dia merasa kayak udah nggak punya tujuan. Jadi kayak aku ngerasa ini campur aduk ya. Sehingga apa? Dia berusaha untuk maju. Pleiades ini aku ngerasa kayak berusaha untuk melakukan apa yang dia mau gitu, tanpa perlu permisi, tanpa perlu banyak mempertimbangkan macam-macam. Jadi dia kayak maunya dia dari sisi dia itu seperti apa gitu. Ya. Ada kartu stay optimistic about your life dan pay attention to the red flags. Aku ngerasa kayak dia udah nggak optimis lagi. Ini aku ngerasa kayak stay optimistic ini, aku ngerasa kayak dia berusaha untuk optimis awalnya sama hubungan ini, tapi dia ngerasa kayak udah nggak stabil pondasinya, udah ngerasa kayak nggak terlalu into you gitu, kayak udah nggak nyaman, udah nggak ngerasa kayak udahlah kayak sekedar jalan gitu, sehingga dia merasa kehilangan optimistik dia dalam hubungan ini gitu. Ya, sehingga aku ngerasa kayak ada pay attention to the red flags. Dia merasa bahwa banyak sekali tanda-tanda yang membuat dia yakin bahwa dia nggak pengen lagi memperjuangkan hubungan ini gitu, atau melanjutkan pendekatan kalian. Kenapa? Karena dia ngerasa kayak karakter kurang cocok, atau ngerasa kayak background keluarga kurang cocok, atau mungkin agama nggak cocok. Banyak lah dia ngerasa kayak ini kalau dilanjutin ini bakalan susah gitu. Jadi aku ngerasa kayak pondasi di awal udah runtuh, udah nggak kuat lagi, udah nggak ada alasan untuk dipertahankan gitu. Aku ngelihat ya di grup 2 ini lebih tegas kalau aku ngelihatnya. Jadi di si dianya ini bisa dibilang sudah berimajinasi sangat jauh kalau dia clear sama kamu, atau kamu akhirnya lepas dari dia akan ngapain. Dia tuh udah punya tujuan kalau aku lihat. Dia sudah punya imajinasi. Ya. Oke, jadi aku ngerasa dia kehilangan optimistik dia dalam hubungan ini, tapi dia semangat. Dia semangat ketika setelah lepas dari kamu, atau kamu lepas dari dia kayak semangat untuk mencari babak baru dalam percintaan dia gitu. Karena aku ngerasa dia udah siap-siap nih untuk melanjutkan perjalanan love life dia kayak gitu. Ya, jadi untuk di grup 2 ini aku ngerasa perubahannya ini kenapa, karena memang dari si dianya sendiri, atau aku ngerasa kayak kalian berdua ini chemistry-nya kurang gitu, sama-sama sudah tahu bahwa sekedar jalan atau merasa tidak ada kecocokan, tapi dilanjutin karena mungkin masih berharap atau siapa tahu ke depan bisa membaik gitu. Tapi aku ngeliat kayak dia udah kayak ya udahlah, udah setengah hati gitu, udah setengah hati ngejalaninnya. Jadi dia melihat bahwa tanda-tanda kayaknya kayak melepaskan kamu juga gitu. Ya udahlah, kalau lo mau sama yang lain ya silahkan gitu. Kayak ada tanda-tanda seperti itu gitu, karena dia merasa bahwa nggak lagi merasa ini bisa dilanjutin, pasrah ya, kondisinya pasrah gitu. Tapi dia tuh kayak udah punya pikiran hidup tuh harus berlanjut, pokoknya nanti kalau gue lepas sama lo atau lo lepas sama gue bakal kayak gimana. Itu dia udah punya pikiran seperti itu gitu ya, udah punya planning ya kalau aku lihat.
dia sudah merencanakan planning. Oke. So itu untuk grup 2 ya. Kita lanjut ke grup terakhir, grup 3. Thank you grup 2. Oke, file yang terakhir grup 3 yang milih bunga warna ungu ya. Kita lihat apa yang membuat dia berubah atau sikap dia berubah ke kamu ya. Oke, kita buka. Ada kartu King of Wands, Four of Pentacles, ada kartu King of Swords dan Ace of Pentacles. Ada kartu Fill Up Your Well, ada kartu Take a Break, ada kartu Is It Safe For You to Love, ada kartu Romantic Feelings. Oke, aku langsung dapat pesannya dari kartu 3 ini. Oke. Aku ngerasa dari semua energi ini aku menarik bahwa aku ngerasa kayak si dia ini sebenarnya sayang sama kamu. Dia sayang sama kamu. Dia ibaratnya passionnya dia itu ke kamu gitu. Dia emang suka, dia sayang sama kamu. Saat ini pun seperti itu. Cuman aku melihat ada pengkhianatan di sini. Ada sesuatu yang bikin dia merasa kayak mungkin kamu ya, atau dia melakukan kesalahan. Intinya ada sesuatu yang berbau pengkhianatan gitu aku ngerasa di grup 3 ini. Yang ditutupi sejak lama. Aku ngerasa ini ketidakterbukaan kalian berdua soal hal ini, sehingga yang terjadi apa? Aku ngerasa kayak si Dian ini berpikir ulang gitu. Apakah mau lagi melanjutkan atau bagaimana gitu. Karena aku ngerasa ini ada ketidakterbukaan antara kamu dan dia. Jadi kalian berdua ini ada sesuatu yang kalian tutupin. Ya, sehingga aku ngerasa ini pasangan ini, grup 3 ini kemungkinan lagi break, karena ada take a break di sini. Lagi take a break hubungannya, atau memang ada salah satu yang mulai menyuarakan untuk break. Sudah mulai kita gimana kalau break aja dulu atau gimana gitu. Ada seperti itu. Ya, aku ngerasa di grup 3 ini si dia ini sebenarnya sangat sayang sama kamu. Cuman ada sesuatu hal yang membuat kalian menjadi seperti ini, atau dia bersikap dingin seperti ini karena dia berpikir ulang. Kalau aku lihat dia berpikir ulang. Jadi selama kalian break, selama kalian seperti ini, selama sikap dia berubah, dia mencoba untuk berpikir ulang dan recharge energi dia. Kenapa? Karena dia banyak ngeluarin energi juga di hubungan ini. Dia ngerasa kayak dia udah sangat berjuang, tapi mungkin ada pengkhianatan gitu ya, atau si dia yang berkhianat atau kamu yang berkhianat dengan orang lain gitu. Jadi ini ada sesuatu yang salah sama hubungan, karena ada toxic relationship ya di sini aku ngerasa, karena ada 2 king di sini. Jadi aku kemungkinan besar ada 2 laki-laki yang berperan dalam hubungan kalian ini. Jadi saat ini dia mencoba untuk break, menarik diri. Kenapa? Karena dia berusaha untuk recharge energi dia. Ini gimana gue kasih kesempatan kedua atau enggak, atau gimana. Karena aku ngerasa dia merasa sangat kecewa, dan dia merasa kayak memikirkan ulang lagi apakah akan memberikan kesempatan kedua kepada kamu gitu. Atau sebaliknya, ini bisa vice versa ya. Oke, jadi aku ngerasa kayak dia bener-bener kok kayaknya rumit gitu. Dia kayak menarik diri. Kenapa? Karena dia masih punya perasaan sama kamu, sehingga dia masih berpikir untuk ngasih kamu chance. Dia masih ngasih kayak masih ngasih chance buat kamu. Dia masih kayak berusaha untuk ngasih kesempatan buat kamu, tapi dia masih mencoba untuk memikirkan itu gitu ya. Jadi it is safe for you to love, dimana aku ngerasa kayak dia sempat terluka dan dia mencoba untuk membuka peluang lagi kepada kamu. Ada Ace of Pentacles di sini. Jadi kayak bisa dibilang kalau kamu mau serius, aku ngeliat kayak dia kasih ultimatum. Kalau kamu mau serius, kamu harus janji untuk ngelakuin itu lagi, atau aku akan bagaimana gitu. Aku akan begini gitu. Jadi ada ultimatum yang dia kasih ke kamu. Karena aku ngeliat ada romantic feeling, aku ngerasa kayak dia masih sangat sayang sama kamu. Cuma sikap dia berubah adalah untuk memberi kamu pelajaran, kalau aku lihat. Jadi ini bisa vice versa ya. Bisa kamu yang seperti itu. Jadi dia memberikan kamu pelajaran untuk bisa menyadari bahwa kamu tuh salah gitu. Kamu tuh kayak gini, kamu tuh gak ngertiin aku, dan banyak lagi. Jadi dia berusaha untuk recharge energi dia juga, karena dia ngerasa kayak merasa terhianati ya. Tahulah perasaan orang terhianati seperti apa, yang ngerasa kayak tidak dicintai, ngerasa kok kayaknya selalu gagal dalam percintaan kayak gitu, padahal udah serius atau apa, dia merasa dia gagal gitu.
Sehingga alhasil dia kayak memendam perasaan dia berpikir 2 kali untuk memastikan apakah dia akan memberikan kamu kesempatan kedua gitu. Karena aku lihat kayak bisa dibilang apa ya, dia tuh udah sakit gitu loh, dia sakit nih, tapi dia masih sayang sama kamu. Jadi kayak bisa dibilang kalau kamu mau berubah, kamu mau memilih dia dan memperjuangkan hubungan ini, kemungkinan dia akan berubah lagi ke kamu lebih nice. Dia akan be nice to you gitu. Ya karena aku ngerasa kayak ini capek, dia ngerasa kayak dia perlu recharge energi dia, jadi dia menarik diri dari kamu biar kamu juga evaluasi gitu kalau aku lihat. Ya aku lihat seperti itu untuk grup 3 ini. Kayak aku juga membaca energi untuk yang gebetan ini ya. Aku merasa bahwa kemungkinan kamu itu sedang didekati oleh 2 laki-laki, tapi kamu bisa dibilang belum memutuskan nih mau yang mana gitu. Kamu belum memutuskan mau yang mana. Kamu mencoba untuk mengkeep dua-duanya. Kamu nggak mau kehilangan dua-duanya. Kamu mencoba untuk tetap terkoneksi dengan dua-duanya. Alhasil salah satu di antara mereka itu merasa kayak dibohongi, merasa seperti kamu punya opsi lain, seperti apa ya, seperti soal dia merasa dia cadangan gitu, sehingga dia merasa kayak kayaknya gue mau narik diri dulu deh gitu, biar dia mikir juga apakah dia bakal nyari aku setelah aku bersikap seperti ini atau enggak. Jadi ini bisa bilang pancingan juga buat kamu gitu, untuk bisa menghubungi dia atau mungkin reach out dia duluan kayak gitu. Karena aku ngerasa si di grup 3 ini bisa dibilang dia kecewa sama kamu tapi masih memberikan kesempatan kepada kamu kayak gitu. Tapi tidak semata-mata ini hanya soal orang ketiga gitu atau soal pilihan lain gitu ya. Jadi ini bisa sangat bervariasi, intinya ada kekecewaan ya. Poinnya di grup 3 ini ada kekecewaan yang dimana bikin dia berubah agar bisa juga saling evaluasi gitu sama hubungan ini. Karena aku ngeliat dia sangat sayang sama kamu, dia masih punya perasaan yang besar sama kamu, sehingga dia masih kayak give a chance gitu, second chance kepada hubungan ini gitu. Itu yang aku lihat tuh di grup 3 ya. Jadi perubahannya ini adalah karena dia sayang sama kamu gitu. Jadi dia pengen ngelihat apakah kamu juga sayang dan serius sama dia. Jadi dia berubah ini untuk melihat respon kamu seperti apa ketika dia berubah. Kayak gitu. Oke. So itu untuk grup 3. Thank you for watching my video. Don't forget to comment, subscribe, and like. Kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box ya untuk WA yang bisa kalian hubungi. Oke, see you next video. Bye-bye.